Panjangnya rantai pasok daging sapi memunculkan spekulasi betapa kentalnya aroma kartel dalam rantai pasok distribusi daging di dalam negeri. Keadaan inilah yang membuat harga daging sulit turun. Itu untuk di kartelnya itu hanya selisih. Misal di sapi bakalan itu dijual masuk di Indonesia itu sekitar 52.000. Kemudian nanti ketika di Indonesia itu pun nggak mungkin dijualnya itu dengan harga 52.000. Paling tingginya itu di 60.000. Nah, ini sudah ada selisih margin. Kemudian sapi yang siap potong itu sudah ada margin lagi yang memang dimainkan oleh oknum-oknum ataupun yang saya bilang ini rantai distribusinya udah cukup panjang yang mengakibatkan itu harga lebih fantastis tinggi, dan ini harus dipangkas dan harus betul-betul diatur ataupun dirapikan distribusi senternya. Dari lokasi feedlotter di Lampung akhir April lalu, kami lalu bergerak menuju salah satu rumah pemotongan hewan Inkopabri di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelum dipotong, sapi-sapi ini dipilih terlebih dahulu, kemudian sapi yang sudah dipilih digiring melalui trek yang telah terhubung dengan tempat pemotongan. Biasanya, sapi ini dipotong menjadi 4 bagian besar, seperti bagian paha depan, paha belakang yang kemudian ini disebut daging karkas. Karkas inilah yang dibeli para pedagang di pasar untuk dijual. Harga karkas saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Kayak tadi ini timbangan umpama 80. Ini kaliin aja 100.000, 8 juta satu paha. Nah, nanti diproses sama dia, tulang dipisahin. Raun-raun yang masih nempel dibersihin, ya kan? Itu harganya nggak bisa di atas 100. Sebelumnya normalnya berapa Pak biasanya jual Pak? Dulu kita masih di angka-angka 84 karkasan. Setelah bagian karkas sapi ini sudah dipisahkan dengan sapi, biasanya malam itu juga para pedagang dari sejumlah wilayah di Jabodetabek datang dan membeli daging untuk dibawa menuju lapak dagangan mereka. Oh, ini kita boleh ikut Pak ya? Boleh, boleh. Oh, lihat ini di bawahnya seperti apa sih? Iya. Ya. Kami pun mengikuti salah satu pedagang yang membeli daging di RPH Inkopabri ini menuju Pasar Keramat Jati. Malam itu, atas seorang pedagang yang kami temui membeli daging seberat 250 kg dengan modal Rp100.000 per kilogram untuk dijual kembali. Udah nyampe nih. Udah nyampe nih. Iya. Ini berapa Pak tadi ngeluarin duit Pak? Buat satu ekor? 25 juta. 25 juta? Iya. Bisa ngejual berapa Pak? Penjualannya ini ya di eceran, sekarang kita jual daging paling 120 sampai 125. Itu normal nggak? Oh iya, nggak normal. Selama pandemi, penjualan daging miliknya mengalami penyusutan sekitar 40%. Kondisi ini sejatinya sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, usaha yang telah dirintisnya selama 21 tahun terakhir ini pun terancam gulung tikar. Pasalnya, ia kesulitan membayar biaya sewa hingga operasional barang dagangannya. Itu udah berapa lama Pak terjadi ketika? Ya selama pas penaikannya terlalu tinggi aja. Dari Januari lah. Dari Januari? Dari Januari. Kalau misalnya itu terjadi terus nih Pak, bisa nggak untuk bayar sewa dan segalanya Pak? Waduh, nggak bisa. Nggak bisa? Nyerah, iya, bisa-bisa gulung tikar. Dari rangkaian proses produksi daging sapi yang telah kami ikuti, dari hulu hingga hilir, harga di setiap tahapan selisihnya begitu besar. Rantai panjang inilah yang memicu harga daging sapi terus merangkak naik, apalagi saat momentum Hari Raya tiba. Kondisi seperti ini sudah semestinya mampu dideteksi dan diantisipasi oleh para pemangku kebijakan di negeri ini, agar harga daging bisa terkendali. Jangan sampai naiknya harga daging ibarat mengobati sebuah penyakit kambuhan yang seolah sulit sekali untuk disembuhkan. Metro TV. Metro TV